Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami ucapkan ahlan wa sahlan bi hudurikum guru kita Ki Haji Ahmad Muwafiq dari Yogyakarta, Jawa Tengah yang telah hadir bersama kita. Mudah-mudahan Allah berikan sehat wal afiat kepada beliau, Allah berikan panjang umur, dan mudah-mudahan silaturahim malam hari ini akan terus sambung abadi ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah bulan lalu ketemu Gus Muwafiq di Probolinggo. Alhamdulillah malam hari ini bisa berjumpa kembali. Mudah-mudahan setiap langkah, setiap dakwah Gus Muwafiq diberikan sehat wal afiat. Maka langsung saja kita dengarkan mau'izah hasanah sekaligus majelis ta'lim yang akan disampaikan oleh guru kita Ki Haji Gus Ahmad Muwafiq dari Yogyakarta, Jawa Tengah. Kepada beliau, fadhal fa'alikum masykurah. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Para habaib, para alim, para ulama, para kiai yang sangat kita hormati dan kita banggakan, Gus Rafiq laku yang ngomong majelis Riyadul Jannah yang kita hormati, kita banggakan seluruh yang hadir. Pak Wali Kota, Budi Wali Kota. Oh bener kan, Pak Wali Kota, Pak Santoso, Pak Sekda, Pak Priyo Suhartono. Ini kok cilik Sekda. Ketua dan anggota DPRD lengkap nih. Forkom Pemda Blitar, kepala OPD camat dan seluruh lurah. Rapal Polres dan betul nopo-nopo sepenting sampai teko untuk ngano ditungakno kadang rata teko ya apa sepenting tungane teko. Jadi kita ini punya tradisi peringatan yang paling banyak mungkin di dunia, yang paling banyak itu kita. Wah, apa aja diperingati, dari peringatan tempat sampai peringatan orang dan peristiwa paling banyak. Jadi setiap tahun itu nggak tahu ini berapa jumlah peringatan, dari peringatan lahir, ulang tahun, peringatan mati, itu nggak ada habisnya. Khol itu wes bendino khol, pitik payu, tumpeng payu, nggak ada habisnya. Ulutan itu nggak ada habisnya. Isra Mi'raj diperingati, Ulutan diperingati, Hijrah diperingati, hari jadi diperingati. Pokoknya Indonesia ini paling pinter peringatan. Makanya gampang inget, tur gampang dieling no Indonesia. Paling banyak sekali peringatan. Terkait agama mudah sekali diperingatkan. Jojo melok-melok, ya nurut. Coba melok Hizbut Tahrir, coba melok Ikhwanul Muslimin, nurut. Pokoknya bentino peringatan, makanya tidak gampang lali. Nah, malam hari ini peringatan khusus adalah hari jadi Kota Blitar yang ke 117
dhisik Blitar timbang NU. 1 abad lebih. Nah, memperingati itu memang tradisi Islam. Jadi peringatan itu sebenarnya tradisi ini wong Islam. Aja salah ya. Bahkan Islam itu bukan cuman peristiwanya diceritakan, bahkan tempatnya diabadikan. Kita ini punya tradisi, bahkan ajaran agama mengabadikan tempat bersejarah, bahkan dihukumi wajib. Itu Islam yang setiap hari kita menghadap, wajib, tidak boleh nengok kemana-mana. Namanya fawali wajhaka syatrul masjidil haram. Itu tengok sampai orang sing ngukur, belok penceng dikit itu kan dari ini gak sah. Saking pentingnya mengarahkan kita ke titik di mana ada satu tempat namanya Masjidil Haram. Nah, di situ ada apa? Ada Ka'bah. Ka'bah itu titik pertama yang disiapkan oleh Allah. Budi alinnas. Jadi Mekah itu ada titik pertama sejarah penyembahan manusia kepada Allah di muka bumi. Itu tidak boleh dilupakan orang. Bahkan disebut inna awwala baiti wudi'a linnasi lalladzi bibak kata mubarakah wa hudal lil alamin. Itu tidak boleh dilupakan. Ya titik itulah manusia menyembah Allah. Tapi pernah hilang, dilupakan. Karena tempat itu pernah hancur, pernah tempat gempa atau apa. Kalau kita lihat Mekah itu kan betapa lempengan-lempengan batu itu, lapisan-lapisannya kan bekas tumbukan tektonik yang luar biasa, sampai tanamannya digulung habis, sampai namanya Madain Soleh itu terlihat bahwa ada rumah masa lalu yang kebalik, jadi umpaknya ini yang dulu. Madain Soleh itu tempat umatnya Nabi Soleh diajar sama pangeran itu. Nah, itu makanya pernah hancur, hilang. Sampai manusia ini kehilangan petunjuk. Kehilangan petunjuk, kehilangan arah, kepaten obor gitu. Karena kepaten obor akhirnya manusia kehilangan arah sampai ono sing ngaku dadi pangeran dan apa. Nah, begitu juga akhirnya Allah mengutus seorang nabi, kamu cari tempat itu, bawa anak, bawa istri, nyari, namanya Nabi Ibrahim, nyari tempat itu. Nah, akhirnya ketemu, runtuh berantakan, ditata ulang. Nah, semenjak itu kemudian manusia punya guidance, punya petunjuk. Ketika Nabi Ibrahim berdoa, Rabbana ini askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus sholata faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minats thamarati la'allahum yashkurun. Bahkan tempat berdoanya Nabi Ibrahim itu diabadikan oleh Allah. Telapak kakinya itu nggak boleh dihilangkan, disebut makom Ibrahim itu Islam, dan itu diceritakan oleh Allah di dalam Al-Quran. Kemudian Nabi Ismail masih kecil ya, bermain-main sekitaran tempat itu. Untuk orang tidak lupa, itu diabadikan tempat itu, namanya Hijr Ismail. Siti Hajar yang berlari ke sana ke sini tanpa ada arah, di mana ada air, kepasrahan kepada Allah dan kegelisahan karena anak yang menangis. Tempat itu begitu bersejarah karena kepercayaan seorang istri terhadap suaminya yang tidak memberikan jaminan sosial, tapi menitipkan anak di tempat yang ghairi dzar'in. Peristiwa itu luar biasa serem dalam pandangan manusia, tapi kepasrahan dan kepatutan seorang istri di situ ada. Tempat itu diabadikan, namanya Safa Marwah. Tapi karena Nabi Ibrahim sudah pernah menitipkan anaknya kepada Allah, maka ketika diminta sama Allah, ya dikasihkan, potong lah. Kok dititip kok dikandoli ada boleh. Nah, tempat itu akhirnya ditandai namanya Jamarut Ula Usfa
Aqabah. Bahkan tempat penyembelihannya itu masih ada di situ. Sekarang kasih tanda pentol itu di atas. Nah, itu komplit. Karena apa? Agar orang di masa depan nggak pernah lupa bahwa sejarah dunia hari ini tidak bisa lepaskan dari peran Nabi Ibrahim. Jadi sejarah dunia yang bergerak hari ini tidak bisa dilepaskan dari sejarah Ibrahim. Makanya Nabi Ibrahim ini diabadikan sejarahnya agar orang tahu bahwa semua berawal dari titik yang sama. Karena apa? Kemudian anak keturunan Ibrahim inilah yang kemudian menggerakkan dunia. Yang satu namanya Ishak, bertempat di Masjidil Aqsa, punya anak namanya Yakub atau Israel. Israel inilah yang menggerakkan dunia hari ini, yang bergerak ke Eropa dengan Injil, dengan Taurat, dengan Zabur. Itu dari garis ini. Makanya sampean jangan heran kalau dunia sekarang ini Yahudi yang berkuasa. Sampean selalu mau Yahudi, ya memang Yahudi sekarang. Punya handphone, punya apa, sejarah dunia di Timur Tengah Yahudi semua yang masih megang sistem keuangan, sistem finansial, sistem antariksa, sistem apa, ya masih Yahudi dan Nasrani. Karena dia yang bergerak ke Eropa, dia megang Taurat, megang Zabur. Zabur itu kitab yang kitabnya ahli logam dunia, kitabnya Nabi Daud. Nabi Daud itu ahli logam dunia. Makanya ketika dunia basicnya logam, teknologi berbasis logam semua dikuasai oleh orang Yahudi. Kalau kita berbasis anyaman, ya enggak apa-apa. Jadi makanya jangan. Nah itu oleh Allah tetap disebut. Makanya basisnya Nabi Ibrahim yang bergerak ke Palestina tetap disebut alladzi barokna haulahu. Itu barokah. Loh, jangan dikira. Lah itu yang sekarang jadi sinagog, jadi semua di sana geraknya ke sana. Itu Ibrahim. Makanya Nabi Ibrahim itu dikenal di sana sebagai Abraham, istrinya Sarah. Nah kalau yang di Makkah dikenal sebagai Ibrahim. Itu yang akhirnya menggerakkan seluruh dunia ke Indonesia, termasuk kita ini dapat barokahnya Masjidil Haram. Nah dia punya istri. Kalau di dalam tradisi Islam, Ibrahim itu punya istri Sarah. Cuman ada tokoh satu lagi di dunia ini yang kira-kira juga gak jauh-jauh dari Ibrahim, disebut Brahma. Jadi ada tokoh dunia itu Brahma. Di India dikenal dengan nama Brahma. Apakah kemudian ini tokoh yang sama? Wallahu a'lam. Tapi istrinya mirip. Kalau disebut Ibrahim istrinya Sarah, kalau disebut Abraham istrinya Sarah, kalau disebut Brahma istrinya Saraswati. Ini jangan-jangan wongnya bodoh. Bahkan pertemuan tokoh-tokoh ini pernah jadi masalah di Indonesia. Ketika Indonesia, ajaran yang dianut sebelum Islam datang adalah ajaran Brahma, Hindu, ajaran Brahma. Ketika Islam datang, para wali juga menghadapi persoalan yang cukup serius, karena di sini tempat ibadahnya candi. Nah Islam punya tempat ibadah di sana, pusatnya adalah Ka'bah. Di sini candi terbuat dari batu, di sana juga batu. Sangat beresiko kalau orang Jawa pergi haji, karena sama-sama batu. Jangan-jangan lu kok batu di sini nggak boleh, sampai di Mekah kok batu juga. Nanti jadi masalah. Muter kiri sama-sama kiri, di sini muter kiri kain selempang warnanya kuning, begitu di Ka'bah muter kiri kain selempang warnanya putih. Selesai beribadah, yang sini digundul sampai di Mekah takallul, sama rambutnya urusannya. Di sini pakai air suci dari gunung sini, di sana pakai Zam-Zam, di India pakai Gangga. Selesai beribadah suci sama-sama menyembelih binatang, yang di sini gadri, yang di sana kurban. Itu pernah terjadi. Makanya para wali melarang orang Islam awal pergi haji. Gak usah pergi haji, cukup sholat Jumat di masjid kiaimu masing-masing 41 kali, jangan putus.
Lah waktu itu masjid di Jawa pertama kali ada di daerah Merapi, tempatnya Sayyid Jamaluddin Al-Husaini Al-Kabir atau Syekh Jumadil Kubro. Makanya orang Jawa kalau pergi haji dulu ke Gunung Merapi, karena di situ ada masjid, sholat Jumat 41 kali tidak putus, dapat pahalanya ibadah haji daripada pergi haji ke sana langsung konslet. Ini sisi sosiologi antropologi yang dilakukan oleh para wali. Makanya nah akhirnya sekarang orang enak, semua berasal dari titik yang sama. Orang Islam juga nggak boleh lupa. Makanya kita ini punya Nabi Muhammad, tapi Nabi Muhammad menggunakan titik pijak sejarahnya Nabi Ibrahim. Maka kita tidak boleh melupakan kama shollaita ala sayyidina Ibrahim, nggak boleh melupakan kama barok ta'ala sayyidina Ibrahim. Loh, itu Islam tidak pernah melupakan jasa dan sejarah para pendahulu. Loh, makanya kita ini kadang dan selalu nah, ketika kita memahami ini, maka hidup itu jadi enak, jadi rileks gitu. Bahwa setelah dari sana Islam ini bergerak menjadi rahmatan lil alamin, bergerak jadi rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh sekalian alam. Untuk apa? Mengenalkan manusia kepada Allah. Nah, ketika bergerak ke Indonesia, Islam itu ketika bergerak ke sini, di sini sudah ada manusianya. Jadi ketika peradaban Islam datang ke Nusantara, Nusantara sudah ada manusianya, bukan tempat kosong. Makanya kita punya corak dan sejarah yang ya seperti hari ini kita bisa menikmati hari ini corak dan wujud kita sebagai orang Indonesia. Seperti juga orang Afrika merasakan corak Islam seperti coraknya orang Afrika. Begitu juga orang Cina, orang Eropa, semua merasakan coraknya masing-masing, karena Islam ini agama terakhir yang datang ke penjuru dunia. Ketika penjuru dunia ini sudah ada manusianya. Begitu juga kita di sini. Makanya corak Islam di sini gaya sini, dipaksa pakai gaya awal sana ya nggak bisa. Itulah makanya kemudian Islam pun ada namanya ahli sunnah wal jamaah. Jadi jamaahnya ini beda. Jadi sunnah itu akan ketemu dengan manusia yang berbeda-beda. Makanya kita punya corak ya, corak Indonesia. Zaman Nabi kurban ya pakai unta. Oh, memang di Arab sana, sahabat masih di Arab masih bisa kurban pakai unta. Nah begitu sampai sini, di sini nggak ada unta. Alam Indonesia adanya sapi, maka kurbannya sapi. Maksakan kurban pakai unta, ya ditangkap polisi karena nyuri untanya kebun binatang. Loh, itu rahmatan lil alamin di situ, bergerak kemana-mana. Sholawatan ya, kalau di sana zaman Nabi ya assalamualaikum ya Rasulullah, setiap hari ketemu. Assalamualaikum ya Rasulullah, salam. Itu enak. Yang jauh kayak kita ya selawatan, mengungkapkan rasa rindu. Orang zaman Nabi aja yang jauh-jauh datang ke tempat Nabi, assalamualaikum ya Rasulullah, salam. Ada apa? Dari kampung ya Rasul, kangen. Kamu kangen apain? Ya kangen sama engkau ya Rasul. Selama kerinduan saya kepada engkau tidak ketemu itu, saya bikin puisi cinta. Kalau engkau berkenan akan saya sampaikan ungkapan rinduku padamu ini ya Rasul. Ya udah nggak apa-apa, gantian ya, kalian kan 2 orang. Ya udah aku dulu ya Mas ya. Satu. Assalamualaikum. Assalamualaikum Zainal Anbiya'i. Assalamualaikum. Yang satu gantian aku. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fauqa nur. Ya udah, makasih. Aku punya burda ini, ambilan gitu, kasih sama Rasulullah. Saking senengnya dia lari keliling kampung. Jadi kalau selawatan Riyadul Jannah yang gini-gini bawa bendera, ya dulu juga ada. Tapi sahabat yang dari jauh. Nah kan ini beda-beda. Akhirnya kemudian
Lama-lama kita juga di sini sama, menyampaikan kerinduan dengan syair-syairin rindu. Assalamualaikum dengan gaya dangdut, dengan gaya Jawa, ya terserah sampean mau duror mau tiba, ya. Dinamikanya luar biasa di sini, luar biasa. Marhaban ya nurul ain, ada yang begitu, ada yang wassalamun mustamirun kulakini yang terjadi. Ana sing model isyari tanakal tawahang asla. Ada yang model ibu-ibu, ya Rasulullah salamun alaik. Ada. Ya itu pasti ada pengalaman dinamika yang berbeda-beda. Kalau para habaib yang memang basicnya adalah Yaman, ya kayak turun. Nah, sampean ya kayak dangdut, ya nggak apa-apa pakai terbang. Nanti kalau terbang capek pakai organ, itu apa-apa, dia pakai drum. Boleh-boleh aja, kata siapa nggak boleh. Kalau sudah menggunakan alat musik artinya semua musik boleh. Ya tinggal sampean jangan sampai luto gitu aja. Ya iya kan, nah, karena sahabat itu yang datang berikutnya ya juga pakai musik. Datang ke Rasulullah bawa kendang, bawa duf, ya rame tangtung-tangtung di hadapan Rasulullah. Sahabat Ali masuk, sahabat Umar masuk marah, sahabat Utsman nggak apa-apa, sahabat Umar ngamuk. Nah apa ini tangtung-tangtung berbagai kuping, dibanting itu kendangnya. Semenjak itulah maka ada yang mengatakan sholawatan pakai terbang nggak boleh, pakai kendang, karena Sayyidina Umar banting kendang. Tapi kan ahli sunnah wal jamaah kan semua sahabat bisa menjadi landasan hukum. Yang banting kendang kan Sayyidina Umar, tapi di situ sahabat Ali, sahabat Utsman kan nggak apa-apa. Makanya terbangan itu boleh. Nah, Sayyidina Umar dicari kenapa sih kok banting kendang? Ternyata Sayyidina Umar banting kendang karena nggak suka musik, itu aja, orangnya galak. Baca Quran aja sekampung lari kalau Sayyidina. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sayyidina Umar lari, kalau Sayyidina Utsman lembut. Bismillahirrahmanirrahim. Apa pakai Allah? Tadi kok enggak? Berarti sampean nggak cocok dengan yang galak-galak gitu. Makanya FPI nggak laku di sini karena nggak suka dengan yang galak-galak. Lah kita kan namanya lembut-lembut. Coba tadi kalau sampean itu keras orang, Bismillahirrahmanirrahim, Allah pasti gitu. Buktinya diem aja. Begitu Bismillahirrahmanirrahim. Nah ini bukti, Pak Sekda, ini bukti bahwa orang sini nggak suka yang keras-keras. Makanya kalau yang keras-keras bawa proposal nggak usah di ACC. Lah ini kan bukti aja sebenarnya, saya kan ngecek lapangan gitu kan. Coba kalau orang Blitar itu gayanya keras, Bismillahirrahmanirrahim, Allah pasti itu. Lah kan Sayyidina Umar memang keras, makanya kalau yang keras-keras. Tapi Sayyidina Umar sekeras apapun seumur hidupnya belum pernah membentak istrinya sekalipun. Kita ini kan sering gayanya kayak Sayyidina Umar tapi tetap istri ngomel. Nah, itu makanya selatan orang Jawa. Lah itu Islam rahmat, makanya nggak usah ribut. Ini selawat tadi ada yang mengatakan apa itu musyrik, kok itu bid'ah. Ya orang rindu. Ya ada yang joget-joget segala, wong kangen kok. Kita ketemu pacar Jawa aja, yes, itu kan biasa. Lah ini kan diekspresi gitu. Usah. Anta samsun, anta badarun, anta nurun fauqan. Wah itu bid'ah. Masa mengumpamakan Rasul seperti matahari? Lah ya gitu aja kok bid'ah, Kang. Wong kamu terhadap pacarmu ada mengatakan wajahmu seperti purnama, kekasihku, padahal jerawatan tok. Ini biasa, kalimat rindu itu begitu. Gak usah komplain. Kalau semua rindu dengan kalimat cinta kamu anggap itu musyrik, waduh dunia ini kacau. Seandainya aku bertemu Tuhan, akan kutanyakan tentang dirimu. Musyrik itu kalau kok ketemu Tuhan kutanya tentang dirimu. Pedok malaikatnya semaput. Itu kalimat cinta.
Jadi nggak usah kemudian kita ikut-ikutan sama orang yang kucuruk-kucuruk gitu. Udah usah. Rhoma Irama musyrik duluan. Ku tahu rumus dunia, semua pasti berpisah. Kamu musyrik Rhoma Irama. Kamu tahu rumus dunia ya? Kamu setingkat di bawah Allah. Ayo ribut gak ada habisnya. Di pintu surga nanti kita bertemu. Kalimat cinta. Emang kamu tahu pintunya surga? Jadi kalimat cinta nggak usah kamu bahas pakai hukum fikih. Ingin ku mati bila tak ingat dosa, ingin rasanya aku pulang ke rahim ibu. Jadi masalah itu kamu bahas. Lendasmu sama nu gede ini yang kembali ke rahim ibu. Lah makanya kalimat-kalimat cinta itu indah. Enggak, bahkan dalam kitab Qisasul Anbiya itu menumprit jatuh cinta. Dia merayu kekasihnya di samping singgasana Nabi Sulaiman. Dia lupa kalau Nabi Sulaiman itu ngerti bahasa burung. Diemprit. Apa mas emprit? I love you, pret. Kata emprit perempuan itu. Emprit laki-laki emosi. Emprit kekasihku, jangan bilang pret. Pret gitu. Marah itu akhirnya emprit itu kipas depan emprit. Kekasihku emprit. Kamu jangan bilang begitu, aku tersinggung. Kalau aku harus membuktikan cintaku padamu dengan meruntuhkan kerajaan Sulaiman ini, akan aku runtuhkan kerajaan ini, akan aku hancurkan dan kurebut mahkota Sulaiman, ku persembahkan padamu sebagai tanda cintaku padamu. Oh itu emprit ngomong gitu. Nabi Sulaiman yang dengar ketawa ngekek. Walah pret lambemu. Ya, empritnya juga jawabnya enak, ya Sulaiman jangan begitulah, malu aku. Tapi kamu harus tahu ya Sulaiman, inilah kalimat emprit kalau lagi jatuh cinta. Ya kalimat cinta, makanya ungkapan-ungkapan di sini ya begitu itu. Nah itu namanya ahli sunnah wal jamaah. Ruang berbeda pasti menghasilkan sikap berbeda. Sampai pernah lihat di rumahnya orang Mekah itu ada tempelan gambar Ka'bah? Pasti nggak pernah lihat karena Ka'bahnya di depan mata. Nggak ada orang Mekah nempelkan gambar Ka'bah di depan rumahnya itu kecuali jualan. Loh ya kan, karena Ka'bahnya depan mata, tinggal lihat gini ada Ka'bah. Nah kita yang jauh mau lihat Ka'bah aja bayar 45 juta, maka nempelkan gambar Ka'bah. Aku besok ke situ, kan gitu. Kalau sudah sampai situ, bikin Ka'bah palsu dulu. Latihan sih alun-alun Blitar. Labbaik Allahumma hajjan. Malaikatnya iki Ka'bah opo ngene. Oh, entah nggak dilempari sama burung ababil. Inilah Indonesia itu indah. Jadi orang nggak usah ribet. Persoalan makan 3 jari ya cari ribut. Padahal Rasulullah di sana yang dimakan kurma, yang di sini lodo. Ngelodong aku 3 jari, yuk kuret karet itu nggak bisa. Makanya bahkan pakaian kita sekalipun dulu jubahan semua para kiai, para wali. Begitu dipakai di sini nggak bisa untuk nanam padi. Akhirnya baju syar'i ini dipotong, potongan syar'i namanya sarun. Orang Jawa nggak punya huruf ain, punyanya monggo potongo, maka sarun jadi sarung, saruan jadi sarungan. Nah makanya kita enak fleksibel, kalau pengen panjang ya diplotrono, pengen cingkrang dilinding rodok aurat baina surra war rubah, antara pusar dan lutut sempurna kalau takbir, karena di atas pusar pasti ono lindingan sarung. Allahu Akbar pasti nyantol, makanya takbir kiai ora Allah enggak, karena Allah Akbar pasti nyantol gitu. Enak tanya ya, pendiri-pendiri bangsa yang bawa Islam itu enak, rileks aja, nggak kayak sekarang kau aku apa-apa dah boleh. Oh itu sholat zaman Rasulullah, muridnya Rasulullah kalau dipanah kakinya ya nggak kerasa. Murid Rasulullah lah, muridnya Gus Rafiq digerayangi sikile ya diangkat. Makanya kiai-kiai nggak milih yang gerayangi sikil, nah, makanya biasa aja kalau sholat. Nggak milih yang Allah malah matane wong kene iki nyetop apa yang. Makanya kiai-kiai itu rileks, nyantai di sini karena benar-benar memandang bahwa Islam itu rahmat untuk alam seluruhnya. Kita Indonesia
Indonesia. Sholat paling rileks itu Indonesia kok. Sekarang ribet. Loh, orang Indonesia itu kan kerja di sawah. Kalau sholat duhur dipanggil setengah 12, belum sampai rumah, isek tandur. Makanya kiai dulu kalau manggil sholat mundur. Sholat duhur setengah 2, biasa. Sholat asar setengah 5. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nanti gak dateng kiainya. Robbana ya Robbana. Terus sampai muter bolak-balik ngono sing teko. Ono loro wudu grepyek dinteni, begitu rampung ndak masuk masjid ngerokok. Kiainya capek nunggu ya tombo ati wis pegel ya nambah niatine dhewe. Arep ngamuk sapa? Begitu udah gak kuat nahan marah, ya udah kayaknya kiai diurugi anjang-anjang. Betapa luar biasanya. Tidak pernah terus merusak apa yang sudah ada. Karena bangsa ini sebelum Islam datang udah maju. Disuruh ngomong yang bagus, bahasa sini sudah bagus omongannya. Wong Jawa ya omongannya paling apik. Ada struktur standar, ada halus, ada kasar. Dituru standar. Naik dikit bagus, tilem, sare, nendro, medon, mijak ada. Loh, mangan standar. Munggah dahar nedo, medon, badok. Lah kita sudah komplit. Mati biasa. Munggah sedo meninggal. Kapundhut marasowan ngarsanipun Allah mengisor mutiar bongkok. Sudah komplit. Itulah Indonesia. Diajak berbicara ekonomi, Indonesia sudah maju. Rojo mojo pahit itu nek mangan piringnya di gua. Karena apa? Logam kita itu sudah ahli logam semua. Cina teko waktu itu bawa perlengkapan kok keramik. Ora payu ning ngene, gua kalen ngono. Akhirnya ditemukan di sungai-sungai keramik Cina didol ning Jawa. Ya ora payu wong kene alatnya logam. Buktinya apa? Alat musik kita itu terbaik dunia. Alat musik dari Arab terbang, terbuat dari kayu dan kulit. Kayu karek ngedok, kulit karek belet, templekno paku beres. Alat musiknya wong Cina sitar, kayu tali. Kayu karek ngedok, tali karek nemplekno. Gitar Eropa, kayu tali. Alat musiknya wong Jawa gamelan, terbuat dari logam. Artinya hanya bangsa yang menguasai ilmu pertambangan yang maju dan penguasaan metalurgi yang mapan mampu membuat alat musik dari logam. Jadi senjata kita sudah logam, makanya piringnya macam buak, bener dah. Diceritani swarga, wong Jawa ya rapat tertarik kalau cerita surga seperti saumumnya ini gigi. Banyune mili, Blitar banyu tok. Banjir. Diceritani swarga buah-buahannya banyak. Di sini buah-buahan banyak. Tengah Arab lu paling ya kurma, terus limo. Ning kene ya Allah, ket mulai kesemek sampai ciplukan sampai duwet itu lengkap, sampai duren, sawo lho, apa lengkap. Paling komplit diwedeni jin. Mungkin ya ora wedi, wong kene luwe akeh temite. Marang kene ra. Awas jin, ciri rawati, orang kene luwe komplit, ngono pewe gombel, gundul pringis, ayo coba suster ngesot, kolor hijau, kene iki komplit, apa sih ngurah ini? Diceritani swarga itu, ayu-ayu itu bojo akeh, wong Blitar lah bojo akeh blenger, siji mumet nendas. Jadi cerita-cerita itu makanya nggak ada karena sudah berimbang apa yang ada di Indonesia. Apa? Mulane sampean golek referensi cerita. Ceritanya sampai sekti tok ngono ae wali-wali iki sekti udah. Loh karena sing di depi itu Brahmana. Brahmana itu punya cakti namanya. Wali punya
Karomah cakti dan karomah ini berimbang. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Jadi makanya Indonesia ini komplit. Diceritani lakum dinukum waliyadin, kene pun bineka tunggal ika. Makanya terus niki ono ning titik-titik anti kafe diguyu bareng-bareng. Ngono tok. Endi ono sing payu ngene delok. Mari bikin negara Islam. Mana payu ning kene. Nek iki negara Islam arep mbok tekno kudune wali biyen ya wis gawe. Wong buktine ora gawe dul. Ini bendera Rasulullah, bendera tauhid. Bendera tauhid. Nek iku bendera tauhid para kiai biyen ya wis gawe. Buktine ya ora. Dinggo nek pas nutupi wong mati tok. Kenapa? Loh kamu kalau anti ini anti la ilaha illallah, ya kamu aku tahlilan ya la ilaha illallah. Selesai enteng mriki niku nek rampung nek perkara. Kamu kalau anti ini anti tauhid jare sapa? Wong iku gendera lho, Kang. Aku genderane PKI ya moh palu arit. Tapi aku nek lunga ning sawah ya nganggo arit. Lunga nukang ya nganggo palu. Ber kik meneh guyu. Lah situ. Akhirnya Hizbut Tahrir dibubarno pemerintah. Anti pemilu itu perang Badar. Oh iya. Eleh pemilu kok perang Badar apa? Wong iku terusane pilkades. Ya apa akhirnya pemilu ra ditemene. Nguyul kita ini kan nguyul. Awas sesuk kiamat. Nah, lagi kiamat apa bakas Kang. Urip seenake ngene kok bakas kiamat ae. Tapi nanti tanggal 15 Ramadan, hari Jumat, awas asteroid nabrak bumi. Wono sing wedi tenan akhire dodol kebun, dodol lopo, kekno panitia hari kiamat. Begitu hari Setu kok urung sida. Indonesia ini dadi guyon. Wong iki kata sing jeneng dadi guyon. Awas ini Mekah sudah menghijau, tanda kiamat. Ayo wayahe udan kan. Saiki wayahe kering ya wis ilang maneh, gak ijo maneh. Kiai takoni sampean kok mboten bakas kiamat to Kiai? Lah wong kiamat lho kok bakas ngopo? Lha napa? Lho kiamat itu bareng-bareng kok bakas. Kaya kiamat giliran padaman listrik napa bakas. Wis karo guyon Indonesia tidak. Makanya sampean Joko mono tegang-tegang dadi wong Indonesia niku. Kono mulutan teko selawatan. Nek sing rawuh kabeh Syekh kainmu putih kabeh. Ngono tok ae nek teko. Nek Riyadul Jannah sing teko kaine putih. Ngono. Nek mafia selawat sing teko nganggo klambi ireng. Segala ada dalam hidupmu. Jos. Ngono ya. Lagi nek wong Indonesia bisa tumon ngono. Yo enak. Engko bar selawatan sesuk kok sleng teko. Yo teko nganggo klambi slengker. Ngono ya biasa kok. Indonesia biasa. Nggak begitu bar slengker kok teko Iwan Fals nganggo klambi oi. Lah gimana? Lah takon iki lho Gus. Iki teko iku rame selawatan tok ana sleng yo teko. Ana Via Valen ngarep dhewe. Nek Indonesia. Tapi jenengan aja gelon men kok ana sing lho iki pengurus Riyadul Jannah kok ana ning video klip Rina KDI. Apa kayak lagu ini? Biarlah semua berlalu, hadapi seperti apa adanya, bunga kan mekar. Loh, apa itu? Kandhani kok. Dipikir apal selawatan tok. Nggih boten dangdutan yo apal. Lah niku Indonesia aja kok dikira terus iki selawatan tok sing apa. Indonesia kuwi indah niki pas selawatan golek ganjaran. Sesuk pas ngene-ngene, oh, ganjarane golek pas selawatan. Nanda biasa. Lha pas ono gamel apa ono gamelanan tang 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 ding ding tang tang ding 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 dang 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 ngono ya. Dari lagi Indonesia jadi aja keloro-loro. Oh Indonesia. Nah ini yang buat mati. Tak kira dipateni ke tukang sone.
gak terima lengke lho mek niki ya kadang ya Gus Rafiq sing nyekel iki kadang ya rena kadeki bareng ya sotik bareng mik sone niku Indonesia iki komplit ora kok yo ono son solawat ya ora tergantung sing nanggap sapa mek ngono ta lah itu Indonesia makanya Indonesia ini rileks sistem beragama yang luar biasa lho ono wong mati lho isih iso kumpul iku lek wong Indonesia apa ya tuwon wong mati nglumpukno ono dodol plembungan ono dodol napa balon iki nek gawang Indonesia ya tuwon jarine jangan begitu wong mati malah ngrepotno wong urip lho aja lali sampean urip ya ngrepotno mbah bapakmu biyen lahir sesar ya repot bapakmu utang nganggo operasi barang ra iso tuku motor wong tuamu ya utang apa kredit ning ngono gentenan begitu wong tuamu mati kuwi sing utang ngono ya gentenan itu makanya isu-isu besar dunia ada sini nanti jebol nganggo piye sana belajar bahwa Indonesia kalau mau menyelesaikan rapikan seluruh ustadznya dengan gagasan-gagasan yang sama seluruh ustadz menggunakan bahasa yang sama mlebu rene ora petuk ustadz petuke kiai belajar tentang kiai iki menungso yang membawa Islam dua tak begitu belajar kebo ono kebo kiai slamet tapi ora cudek begitu sinau keris ono keris kiai pleh lagi aja nih kiai ki apa to maka saat ini kan diganti semuanya akan diganti ustadz ini ruwet tuh wong kapan nanti sembahyang lu nanti lu kan yang pura kok ya sembahyang nih gereja ruwet kabeh wong perusahaan motor lu neng Indonesia stres lu kok iso lu wong ono RE King kok jenenge Honda ini ra Indonesia ra Hondamu apa Kang RE King ini ya biasa nggih ono iki gila Al-Jannah nih taman dolen lah diarani Aqua kan anak kiai ya anak kiai anak Habib nih dan saya ki ono ngomong Jawa nih ngutang kiai Habib ya ono orang kok Habib ono ya kan kiai Habib ono ono Gus Habib ya ono Gus Kiai ngono ya kok Indonesia ini nyeneng lah inilah lihatnya Indonesia kenapa karena sebelum kedatangan agama bangsa ini sudah punya semuanya punya segalanya bangsa ini sudah punya segalanya makanya ya apa sing teko rene iki kepethuk barang enak kepethuk barang apik semuanya Islam ya petuk wong Jawa ya wis apik wis pinter makanya begitu petuk Islam apik wong Jawa ngerti wah iki apik dakwahne wali cuma 50 tahun beres wong ngerti Islam itu barang apik ono sing dipayokno kaya apa ora patek payu ya cari barang elek ya ngono lho Islam iki sampeyan delok ya ora nganggo gelut ora nganggo apa tiba-tiba di tahun 1400 sampai 1450 wis serak wis separuh lebih lho kok iso soalnya Islam iku apik wong Jawa ngerti barang apik lu lak ora nganggo perang ora nganggo apa lu ngono kok Jawa kok elek-elek ya aja kula niku paling gawedhek nek sing alo-alo Jawa apa ngono presane ngono NU anti Arab ngono jare sapa wong NU lho dirabi wong Arab iki paling seneng wong Arab sing ra gelem rabi wong Jawa lho iku sing anti Arab sapa kuwi lho sembrono kalau omong ini genah ya ini nek entuk bojo rada Arab bangir sithik ngene saweneng irunge tok gak apa-apa dia berarti wong Jawa iku senenge karo Arab ya ora umum kok sampai nanti duit-duit itu utang-utang lo pengen budal yang Arab kok begini tadane ini anti Arab cari sapa ya kowe iku sing anti Jawa kon rabi karo wong Jawa emoh bener lho rungokno ngene ya men kiai kadung ngomel lho ngene lha nggih kula nek ana Arab gelem rabi tak rabi nek nggih iki bener lha cari sapa ana logika diwalik-walik lho saiki ngono percaya kabeh Islam Nusantara anti Arab denger Islam Nusantara ini padha ngerjak rapi ayo ngono kowe ndisi iya kok tiba
Lha nggih ngono lho Gus, dadi aja diulak-walik ini Indonesia ini. Karena Jawa ngerti, Islam itu barang apik pol. Wong Jawa iku wong apik, dadi hanya wong apik sing ngerti barang apik. Mangkane dakwah ning Jawa iku ora angel. Wis jarno ngene wong Jawa. Wis ngerti. Jak ngomong bangunan, wong Jawa wis duwe. Zaman semono tahun 800 itu gawe candi sakmono gedene. Borobudur. Makanya ojo heran begitu Islam ya royokan bangun masjid, dan hari ini masjid terbanyak di dunia ada di Indonesia. Lu tepuk sing banter, gak usah sungkan-sungkan. Ndeh. Kang Jawa iku lho, duwe kitab wis paling top jenenge Negara Kertagama, kitab ilmu tata negara. Duwe kitab budaya jenenge Sutasoma. Sampai dihafalno. Begitu ngerti Quran ini nabi era umum dihafalno karo wong Jawa. Wong Indonesia senenge ngapalno Quran, ngerti kalimat iki meneng tok lho enak dirungokno. Masih ora ngerti karepe lho enak. Qiraah Allah, lho ora ngerti ku apa, ora ngerti. Lho akhire wong Jawa ngerti nek Quran iku apik. Dihafalno karo wong sak Indonesia. Hari ini apa yang terjadi? Jumlah penghafal Quran terbanyak di dunia ada di Indonesia. Ayo, saya ngerti wong Jawa Quran ini apa? Wong Jawa itu tukang topo. Nggih, ono petilasane sapa mesti diparani. Kok wong Jawa kok ketunggon teken nek senenge wis ora umum. Lah ketunggon watu bekasé sujud iki senenge ora umum. Sampai petilasane opo digoleki makom petilasan pawaran itu tirakat ning golek sinyal. Gitu. Begitu dikandani ning Mekah ono tilasin Nabi. Paran itu ujud tenan. Sinyalnya paling gede. Wong kene langsung ngerti sinyal terparane rono sampai antri pengen rono kabeh. Antrian pergi ke Mekah terbesar di dunia hari ini ada di Indonesia kok. Coba anggap iku ngerti, Jawa terus sinyal. Dadi nek arep kirim-kirim kok ora duwe sinyal golek wifi gratisan .co.id. Mulane begitu arep kirim sinyal ora duwe golek sinyal terbaik dunia. Nek Mekah budal rono. Ngene iku coba delok lho. Jawa iki tanduri apa? Ayo kon maca Quran paling akeh Indonesia. Wong salat sak donya paling akeh wong Indonesia. Wong sholawatan paling akeh sak donya wong Indonesia. Soale ngerti mahabbah dateng Kanjeng Nabi niku di atas segalanya. Lu ngono wong Jawa kok ono gak seneng Kanjeng Nabi? Ora. Sampai satu-satunya orang di dunia yang berani menyebutkan diri sebagai pengikut Rasulullah mutlak iku ono ning Indonesia. Sampai pengen roh. Satu-satunya negara wong sak donya sing wani menyebut diri seperti sebutan Rasulullah wong Indonesia tok. Rasulullah hanya mengatakan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kalian semua ra'iyah adalah para pemimpin yang harus saling hidup bertanggung jawab. Beda apa ae saling bertanggung jawab, beda agama, beda suku, beda bangsa. Iku jare Kanjeng Nabi wong nek uripe kaya ngono jenenge ra'iyah. Satu-satunya wong donya sing wani menyebut diri dengan konsep ra'iyah hanya muslim Indonesia yang disebut menjadi rakyat. Ya, muni ya. Dan penyambung lidah rakyat ada dari Blitar namanya Presiden Soekarno. Kowe pengen ro. Penyambung lidah rakyat iku wong Blitar jenenge Bung Karno. Lah, ra'iyah atau rakyat itu adalah kalimat Rasulullah untuk mempertemukan orang yang berbeda suku, bangsa dan agama. Satu-satunya negara muslim dunia yang menyebut penduduknya dengan ra'iyah sebagaimana perintah Rasulullah hanya muslim Indonesia. Lah, iki lho. Endi ana negara paling sunnah nek Indonesia? Ya ngene iki kok Indonesia iki. Makanya ra'iyah ini ngumpul jenenge musyarakah.
masyarakat bahasa Arab Kang. Nek beto faham wasyawirhum fil amri musyawarah iku ya basa Arab. Sebab sing nata biyen para wali mula daerah rakyat jenengi wilayah itulah yang sekarang berubah menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka penerus para wali selalu mengatakan NKRI harga hati. Nek ra turunane para wali ya NKRI harga pas, NKRI dari ya wis ngono kuwi. Sing teko anyar-anyar kemliti menyek ra umum. Dan nggih mesti kan. Makanya pemimpin Indonesia itu majelis permusyawaratan rakyat. Majelis itu teko ndi? Tafassahu fil majalis fafsahu yafsakhillah, itu bahasa Quran. Makanya negara kita menggunakan Pancasila yang di situ ada kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sing rumusno wong Blitar dul. Jadi rupamu. Ojo kemenye, ojo kemlinti. Ngono. Lu Bung Karno mampu meletakkan sendi-sendi bagaimana hidup berbeda-beda tapi harus saling tanggung jawab. Itu wong Blitar. Mulane wong Blitar kok tiba-tiba terus berhaluan sing rada beda. Itu mesti ora Blitar asli, ini sempalan deh. Loh, berani wong Indonesia. Pemimpin tertingginya Majelis Permusyawaratan Rakyat itu bahasa Arab, Kang. Sing ngekei hukum hakim itu bahasa Arab. Coba ayo ndi? Lah makanya jangan tanya kenapa ketika Islam datang tidak merusak apapun di Indonesia, karena menggunakan konsep ra'iyah, tidak menggunakan konsep muslim kafir. Yang ke Eropa pakai muslim kafir, yang ke Cina pakai itu semua, yang ke sini berbeda-beda tapi hidup saling bertanggung jawab. Hasilnya apa? Arab satu bangsa pecah puluhan negara, Cina satu bangsa pecah puluhan negara, Eropa satu bangsa pecah puluhan negara, Afrika satu bangsa pecah puluhan negara, tapi kita puluhan bangsa dan suku agama bersatu dalam satu negara kesatuan Republik Indonesia. Loh, hasilnya apa sih? Islam ditinggal Kanjeng Nabi teng Eropa yo macet, ditinggal Kanjeng Nabi teng Cina yo macet, sing teng Afrika macet, sing teng Eropa macet, Rusia macet, tapi yang ke Indonesia tumbuh subur, berubah menjadi kekuatan muslim terbesar dunia hari ini ada di Indonesia. Lah tepuk sing Banten kasih suka. Sampeyan lho iki lho bangsane dhewe. Di hari jadi kota ini mengingatkan kita bahwa kenapa tidak ada benturan peradaban, kenapa tidak ada clash of civilization, kenapa nggak ada landing aja dari Mojopahit sirno ilang kertaning bumi tukul Demak. Ya kan begitu Demak bangkrut di pesisir karena Portugis menguasai Malaka 1515, geser ke pesisir kidul. Sekonya Ilanjar geser nang Nyiroro, itu lebih biasa aja, enak, ada orang yang ribut, coba kok ribut. Ya, lah ini Indonesia, makanya landingnya enak. Londo, teko, suwe jajah, sing ono sing dijajah, ono sing ora, dijajah ora. Begitu Jepang datang, Londo disaduk bareng-bareng lunga, berdiri Indonesia. Terus kemudian harus meramu kayak gini. Begitu tahun 48 Indonesia dapat ujian internasional. Sebab nopo? Hitler jatuh tahun 48. Bung Karno mengambil sikap opo melu Amerika, opo melu Soviet. Enggak, kita tidak ikut sana, ikut sini, kita di tengah. Artinya apa? Bangsa ini harus bangkit dengan caranya. Apakah bangsa ini akan menduplikat model Eropa? Enggak, tulis novel panjang salah asuhan. Apakah Indonesia akan menduplikat model Arab? Oh enggak, di bawah lindungan Ka'bah. Apakah menduplikat Belanda? Tenggelamnya kapal Van der Wijk. Apakah murni Indonesia? Siti Nurbaya hebat. Orang kok kaya wong saiki begitu salah dengan bangsanya karena gagal pemilu, kalah dalam pemilu, gayanya ora gelem melu Indonesia, tapi nggak mau mikir cara Indonesia,
langsung duplikat carane Mesir. Yang terjadi adalah memfotokopi gaya Mesir Ikhwanul Muslimin, padahal Ikhwanul Muslimin dibikin oleh Hasan al-Banna untuk menyelesaikan masalah Mesir, dan itu gagal di Mesir. Akhirnya Mursi digantung karo wong Mesir karena merusak peradaban Mesir. Malah ono sing nyontoh Hizbut Tahrir itu dibikin oleh Taqiyuddin An-Nabhani untuk menyelesaikan problem di sana gagal, produk gagal pokoknya ini ngeri ruwet. Anak-anakku sekalian ojo melok kucruk mulai berdua. Kita selesaikan semua dengan cara Indonesia. Karena apa? Indonesia itu punya caranya sendiri. Gak koyok ngono. Wong biyen paling enak, paling pinter menyelesaikan masalah. Wong Jawa misalnya diulang innalillahi wa inna ilaihi raji'un, wong Jawa gak paham. Sebab wong Jawa iku nek mati biyen reinkarnasi. Ana mbah-mbah dhewe ya wis ben gampang ya, ndak usah ribet. Biar orang Jawa itu paham nek mati iki ora urip meneh tapi bablas besok dihisab di hari kiamat. Kayak tembang ae, soalnya wong Jawa senengane nembang. Hobi kan wong Jawa itu nembang. Hobi nyanyi. Hobi nyanyi. Makanya kalau ngajar sesuatu ya tinggal nembang. Wong Jawa baru semut ireng anak-anak kepopong kang nembang. Lunggoro lintang ini. Ya lintang ana lintang. Cahayu nembang. Baru mentok tak kandhani, wong mentok kok dikandhani. Sampai bojo minggat iki lho wong Jawa duwe nyanyian. Dang Baliyo Sri. Loh, akhirnya di Jawa ditemukan tembang sing sak donya kok ana wong duwe jenenge tembang silit. Saking senenge nembang ya, demok silit kudi kana yo kan endang jebol ayo bol boleh pitik. Lho kan ngaten niku nggih. Tidak baru jauh. Loh makanya sekarang gini pelajaran apapun lebih mudah. Sholawat ini ora dilakokno, ya sapa sing ngapal? Dalam Muhammad ya ora hafal. Anta samsun anta badrun anta nurun ya ora hafal. Makanya apa-apa dilakokno. Lan kula suwun saiki ana lagu khas supporter iku ana. Supporter bal-balan dadane Alfiah. Iya ana. Iku kono kok enak. Ola Muhammadun wabnu maliki Ahmadu Rabbillah khairu maliki ya musolliya. Ana model Habib Syekh ana. Nggih Liyan ala nabiyil Mustafa wa alil Mustafa Belena syarafa. Ana ngoten lho sane sampe delok iki liga santri lho. Wa asta'inullah bi alfiya qasidun nahwi biha maghwi tuqarribul aqsa bi lafdin mujazzi wa tabsutul batla bi wa'din mujazzi. Ana ngoten. Enak di rumah, hafal kabeh sampai via Valen hafal. Rena Kadia, lo lagu deh. Makanya kehidupan kita ini enak biar kayak tembang, ada nyanyi. Jadi sadurunge solawatan laris koyo ngene iki tembang-tembang. Wong Jawa itu biyen mulang ngaji ya nganggo tembang. Jadi kenapa solawatan bisa diterima sampai mulai nganggo didor nganggo napa? Karena jen itu basicnya wong Jawa itu biyen para wali ngulang nembang. Nanti sadurunge penjenengan terbangan ngene iki. Wong Jawa iki panjenengan senengane nyanyi. Nabi biasa. Tembange jenenge maca pati iki biyen. Uripmu maca barang papat. Barang papat iki apa? Kancane nyawa sing medhun ngalam donya, manggon jero raga. Kuwi ulangan-ulangan kitab Ihya. Bangun jero raga sebelah tengen iki iblis loronya sebelah kiwa iblis loronya sarno sebelah tengen malaikat loro gandul. Iki jenenge korin kali kafato. Wong Jawa ora paham jenenge sedulur papat limo pancer. Mula pancer iki nek butuh apa-apa iso nganggo dulur tengen dulur kiwa. Pengen bojo ayu nek dulur tengen ya Rahman ya Rahim. Nek nganggo dulur kiwa sunah mata kaji ajiku jaranku. Oh ya. Ben rusa nek dulur tengen la haula. Nek dulur kiwa ya sunah mata kaji ajiku Bandung Bondo. Masya. Nek pengen sugih lur tengen ya fatahu ya razak wis sugih nek kiwa mbok pitik cemani munggah gunung ka wih wis sugih lha mulo kiai kali dukun niku kadang padha hebate padha padange nek tirakate kuat kiai yo mandi dukun sing gak tau atus yo mandi mulo wong Blitar biyen sing kondang Basuro mandi mau bau mandi
Ngene kandhane kalau iki tirakate yo kuat. Oke. Lah. Nggih. Ki wonten padha. Lan sampean terserah milih kiai apa dukun. Golek pitik ilang tak kok kiai yo ketemu, tak kok dukun sing gak tahu adus yo ketemu. Ketemu padha padange. Ning padange siji sing siji padange lampu, siji padange omah kobong. Golek pitik ilang nganggo baterai, nganggo lampu sentolop ya pitike ketemu, nganggo blarak dikendel diobong pitike ya ketemu. Ning lampune isih utuh blarake entek kok obong iku bedane nar karo nur. Ini dah iku diulang karo nyanyi ngono nembang. Tembange menungso kang kawitan Mas Kumam, Bang kemambange nyawa medhu ngalam donya sambut ngapati sambut mitoni. Nembang. Nek wis bar ngono tembange mijil, mijil iku tembang lair. Nggih, lair niku nek lanang akeh koyo wedhus loro, nek wedok siji. Lah nek wandu ya siji setengah ngono to. Lho nek tembang kehidupan, nek wis bar mijil tembange kinan cili-cili sangoni kanthi agama kanthi akhlak diwulang ngaji ra gelem ngaji saduk. Wayang ngaji kok layangan ketok layangane. Wayang ngaji kok ngegim banting handphone. Lho nggih, nek bar ngono tuh kok maneh jenenge anak. Pokoknya wayang ngaji aja sembrono kinanti. Kula niku zaman ngaji biyen ya Allah. Anake wong layangan kula ngaji, anake wong golek iwak kula ngaji. Ra ngaji dijewer kuping kula karo bapak kula. Sampai kula niku nek kelingan niki kok misale kok produk Cina wis copot biyen. Lho nggih, saking galake bapak kula. Sampai kula gek cilik niku aku salah milih bapak iki ya. Galake. Hai begitu gede ya Allah kok ada papik coba bapakku iki. Aku cilik ra diulang ngaji dadi apa? Wong kula niki wonge pantesan. Juki lawang rusak kula niku ra diulang ngaji. Ngedang truk pasir 1000 niki ya gendel. Tapi diulang ngaji niki nanti anak-anak kecil leboke pendidikan. Jangan sembrono. Soalnya nanti ora suwe kok kesusul tembang sinom tadi canom tadi anak muda pun ono tembange. Tembang sinom canom misalnya mulai ndablek ulangane angel. Apa meneh bar sinom asmara? Dono wis ke taman asmara wis jatuh cinta tae kucing rasa coklat diulang tambah ra kenek lho wangel kandhanane ono ning I love you put mah ngono ruwet sampean. Lha iku asmara dono jatuh cinta. Nek wis bar jatuh cinta tembang kehidupane apa? Gambo, jumbo lanang wedok mulai bangun rumah tangga rapi. Nek wis bar rapi tembange dandangku gula, nek entuk dandang kepait entuk gula legi. Entuk bojo bagus ganteng di dhuwit kaya Gus Ropik ya gula. Lah nek bojo wis rupane elek gak tau di dhuwit senengane ngeramal tugel bener diuper polisi. Lah wis iku dandang pahit. Merasakan manis pahitnya kehidupan, bahkan tembang kehidupan panis pahit ono tembange nyanyi cowok. Nah nek wis bar dandang kula tembange apa? Durma. Urip iki wayahe berdharma, bakti di tenaga tokno tenagamu, di bondo tokno bandamu, duwe ilmu tokno ilmumu. Mana bukti dharma kehidupanmu? Nek ora nang berdharma bakti hati-hati menungso kesusul tembang pangkur wis wayahe mungkur dengkul wis linu untu wis protol mripat wis lamur. Tato naga mangat wis mengker dadi gambar cacing. Pakon nang mungkur nang mlebu masjid ra ketang setahun pisan riyaya. Ayo mlebu nang melok selawatan Riyadul Jannah ra ketang turu. Nggih pangkur kok ra nang mungkur sampean kesusul megatro tembang kematian ayo ngono copot raga sukmane mate sampean la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Bareng ngoten niku tembange pucung menungso ya ditembangno pucung, tembang pocong dilebokno kuburan sluku-sluku bathok lebokno lawang ciut mula wong tuwek jenenge buyut siap-siap mlebu lawang ciut mula wong tuwek jenenge buyut. Niku petuk malaikat takoni marbuka aballahu rabbi amallahu Allah tawapuk malaikat goblok muni Allah ora iso. Malaikat roke ojo gak ojo. Lha ojo piye iki muni Allah wae Allah iya iku ilat Blitar. Ilat ana Caraka. Lah wis gelem sinau wis ana pengajian Riyadul Jannah ya teko. Lho. Ana pengajian ya teko. Lho tapi kok turu ora apa-apa. Nek ngaji nek melek ya matane melek ya ngaji, motone nek ngrungokno ya kuping nek turu bokonge sing ngaji. Wis bokonge kon mlebu swarga. Bokong tok. Ndene kok jan pancen nembang dari dulu.
Makanya karena Sektari dulu nembang, hari ini dileboni tembang no pemawon melebu, sholawatan tembang no melebu, dangdut tembang no melebu, koplo tembang no melebu, agar tembang mesti melebu. Karena apa? Basic seninya orang Nusantara adalah basic musik dan tembang kareng ngeleboni. Ayo, musik rock melebu, keroncong melebu, tapi nek rapate cocok suwe-suwe salin. Musik rock sing maune galak dadi rock dut wis. Nengge. Musik keroncong sing maune enak model Portugis dadi campur sari. Biasa Indonesia. Jadi wis ono basic dadi mbok kira aja. Ngene lho. Kenapa? Ono wisan basic. Kenapa wong Indonesia itu hormat karo leluhur begitu kuatnya khol? Wong Jawa ki piyen seneng leluhur wis ki piyen. Mbah Buyut diarani danghyang. Wong sepuh Jawa niku danghyang. Mulane nek simbah-simbah sepuh eyang, nek bleset dadi danyang. Sebab wong Jawa ngarep Mbah Buyut danghyang. Nek wong Arab saikhun syuyukh. Apa-apa takokno karo dangyange, nek wis dijawab diestokno. Ngestokno dawuhe para danghyang namine dawuh ingkang dipun pundi-pundi. Dawuhe dipun pundi-pundi mura para danghyang diarani pepunden. Omahe diarani punden niku basa Jawa. Lah ngono kudu mbok goleki tapi nganggo mikir. Tapi nek ustaz gak gelem mikir langsung musyrik. Nah itu paling gampang ya manyen ustaz ra gelem mikir ngono kuwi. Langsung musyrik. Lah suwe-suwe anakku tuh lunga iki ta. Lunga ado, mulih kangen, gawakno oleh-oleh. Sing mati di apa sing oleh sing urip digekne oleh-oleh, sing mati disembayangi didongakno. Tekane anakku tuh nyembayangi Mbah Buyut sing wis ra ono, upacarane namine Srada. Srada dilakoni mula ana jenenge nyadran. Nah, lalu Islam teko, aja mbok lanono Mbah Buyut waladina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladziina sabaquna bil iman. Terus wong Islam golekane gampang soalnya dikubur, fazuruha. Terus dikandani Mbah Buyut ge urung mati, ora dong pindah alam. Nggih, bal ahyaun walakin la yash'urun, mula ila ruhi ilahat roti. Wong matimu ya gak ono panganan sing akeh. Tapi aja mbok gelek kuburane panganan dewi supaya dadi sedekah. Mula akhirnya Srada nyadran keblon istilah sedekahan, mula sedekahan. Berhubung sing sedekahi wis ning jero bumi, mula ana istilah sedekah bumi. Bareng ngono kiyaine teko anggere ana panganan dungane Allahumma barik lana, Allahumma barik lana, burak barik. Mula wong Jawa ana sing ngarani panganan teko iki barikan. Betul. Nah, hormat itu akhirnya jadi ketekan khol, ketekan apa ya landing. Wong basic wong Jawa wis duwe basic hormat leluhur. Betul. Wong Jawa senengane nembang, ya kira ayo landing, sholawatan ya landing wong lapangane wis ono apa yang gak landing? Sembayang ya wis landing wong Jawa wis biasa nyembah Sang Hyang. Jadi apapun di Indonesia terkait Islam pasti landing. Karena apa? Basic wis ono. Nah itu hanya sekedar mengingatkan saja. Makanya Blitar ini juga harus kita ingatin bareng-bareng. Jangan sampai anak-anak cucu kita lupa bahwa kita punya bangsa besar namanya bangsa Indonesia. Hari lahir kota Blitar mengingatkan kita bahwa sebelum Blitar sebagai sebuah kota itu ada dan diperingati, menungso dan wilayah Blitar wis no lo dulu Kang siap menyongsong masa depan Indonesia. Dari Blitar lahir Bung Karno yang bisa menjadi tulang punggung Indonesia. Mosok bareng ini kelasnya kelas ecek-ecek tok harus dipukul mana tangi ya. Bang Blitar orang sing bagus ganteng kayak Bung Karno saiki mek pesek-pesek ini kurang gizi. Tugasnya Pak Sekdai mengeluarkan gizi yang banyak. Benar nih, jadi kita ini jangan kemudian memandang bangsa ini selalu opo ae kok elek, duwe tumpeng elek, duwe opo elek. Ya nggak pernah bangkit bangsa ini. Sampeyan delok kenapa Amerika bangkit, kebanggaan pada bangsanya dibangun luar biasa.
Hollywood selalu menceritakan bendera Amerika, menceritakan Amerika dan masa lalunya. Gawe film koboi kau nonton mulai Wild West sampai The Last of the Mohican. Lalu dibangun. Cina membangun bangsanya kaya ngono, mulai ular hijau sampai ular putih dibangun. Samurai dibangun dari sejarah Jepang. Nusantara mana ada menceritakan kembali sampai lali pitik lahir yang Blitar ini pitik Bangkok. Kita pelem Blitar, pelem Cina. Sing asli Indonesia karek gula Jawa. Liyane lali. Bangsa yang lain bangkit menceritakan bangsanya. Amerika ditekan karo Cina, gawe film American Shaolin, American Kungfu. Kalah perang yang Vietnam, gawe film Rainbow 1 sampai 6. Gak boleh bangsa itu malu. Kalah karo Jepang secara spiritual, gawe film American Samurai, American Ninja. Bahkan samurai terakhir dari Amerika namanya Tom Cruise dalam film The Last Samurai. Jepang bagaimana nggak mengulang sejarah Tokugawa dibantai oleh restorasi Meiji agar anak-anak kecil tahu kayak film Samurai X dengan tokohnya Rurouni Kenshin. Masa depan Malaysia tidak boleh ribut sesama anak bangsanya, maka Malaysia diserahkan kembali kepada si Upin dan si Ipin. Si Upin dan si Ipin nggak boleh ribut dengan anak-anak India, nanti bangsanya hancur. Kenalkan tokoh kecil India namanya Jarjit. Dia gak boleh lupa anak-anak Cina, kenalkan tokoh kecil namanya Mei Mei. Dia gak boleh lupa ada anak-anak Indonesia, kenalkan Susanti. Itu loh cara mereka memperkuat bangsanya. Begitu gue wis ngono dadi, akhirnya apa? Orang cinta pada bangsanya. Kalau sudah cinta pada bangsanya, itulah awal kebangkitan sebuah bangsa. Loh, wis kapan-kapan tak terus naik wis bengi. Kulo ya sak sore wis karo wong Kedhi. Wis wayahe nggih. Wis muga-muga sedaya barokah. Blitar barokah. Nggih, Gus Rafiq sehat. Iso ngomong kita panjenengan sedaya. Muga-muga kita panjenengan sedaya mangke pinanggih Kanjeng Nabi dipun syafaati. Nggih. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jazakumullah ahsanal jaza. Kami ucapkan terima kasih matur nuwun dumateng guru kita Ki Haji Ahmad Gus Muwafiq dari Yogyakarta yang telah berikan mau'izah hasanah sekaligus majlis ta'lim kepada kita semuanya. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan dapat menambah rasa cinta kita kepada bangsa negara Republik Indonesia. Mudah-mudahan guru kita Gus Muwafiq Allah memberikan sehat walafiat, Allah berikan panjang umur, dan mudah-mudahan silaturahim pada malam hari ini akan terus sambung ila yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Para hadirin hadirat, sebelum kita tutup, monggo sarang-sarang kepada sedaya para jamaah kita angkat kedua tangan kita aminkan doa maulid malam hari ini. Setelah itu kita berdiri menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Setelah itu kita tutup dengan doa ihtidamul majlis. Dan juga dimohonkan kepada para jamaah jangan sampai meninggalkan sampah, datang bersih pulang harus bersih. Dan juga dimohon kepada para jamaah Riyadhul Jannah yang belum mendapatkan rombongan segera mendaftarkan dirinya ke divisi perniagaan khusus untuk acara kita di Masjid Istiqlal Jakarta